Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrawati Kusuma, kelas 1E, jurusan PGSD, Fakultas STKIP, Universitas 11 April Sumedang. Saya akan memaparkan tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan terbagi menjadi 5. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. 4. Landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. 2. Landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. 3. Landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. 4. Landasan psikologis. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Pengetahuan, knowledge, adalah sebagai sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Asas-asas pokok pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Asas Tut Wuri Handayani. 2. Asas kemandirian dalam belajar. 3. Asas belajar sepanjang hayat. 1. Asas Tut Wuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Haji Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Randes R.M.P. Sasostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu
ing ngarsa sung tulada dan ing madya mangun karsa. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Demikian pemaparan tentang materi tersebut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.